몸에서 나와 사내라! 성부와 성자와 성령. 싫은데, 완전 싫은데. 어쩌고 너? 너 일한가? 그건 영화고. Bocah ini namanya Gilgu. Dia adalah anak orang kaya yang ingin hidup seperti orang pada umumnya. Tapi dia sering nggak betah kerja dimanapun. Hidupnya sangat kesepian. Setiap malam dia selalu menghabiskan hadiah di mesin crane game. Bahkan di kamarnya banyak sekali koleksi hadiah. Dari hasil permainan itu, selama ini dia cuma punya satu teman yang bernama Kalpanax. Saat itu mereka melihat ada orang yang pindah ke apartemen itu dan membuka toko roti tepat di bawah apartemen Gilgu. Suatu malam dia mendengar suara wanita yang merintih yang dia kira sakit perut, tapi ternyata sosok wanita itu sangat cantik dan membuat Gilgu terpesona pada pandangan pertama. Seperti biasa, Gilgu menghabiskan waktunya main crane game. Saat kembali ke apartemen, dia dalam keadaan mabuk. Tapi tiba-tiba ada sosok yang sangat menyeramkan. 누구냐고? 야! 몸에 손을 대! Tetangga yang baru pindah, kini resmi membuka toko rotinya. Dia melihat toko roti itu, tapi nggak ada siapapun di dalam. Tiba-tiba, dia dihampiri wanita cantik bernama Ara. 와, 여기 빵집이 생겼구나. 우리 아랫집 살아요. Ternyata, Gilgu tinggal tepat di bawah kamar Ara. Karena Gilgu adalah tetangga, Ara ngasih diskon padanya. Setelah itu, dia manggil wanita yang bernama Sonji. Ketika dia keluar, 언니! 왜? 우리 이웃 사촌이셔. 윗집 사신데 1401호. begitu kagetnya Gilgu. Wanita yang bikin dia terpesona ternyata tetangganya sendiri. Tapi Gilgu ketakutan ketika melihat plester di kepalanya. Dia sadar kalau sosok Sonji sangat mirip sama wanita yang menyerangnya di dalam lift. Dia pun langsung kabur. 손님 잠시만요. Ternyata Sonji mengejarnya bukan mau bahas masalah kemarin, tapi dia cuman mau ngasih hadiah. Semua ini bikin dia bingung, linglung seperti patung. 개업 선물이에요. 모르겠다. Tepat jam 2 pagi, seperti biasa, Gilgu bersiap untuk main crane game. Tapi saat melihat ke bawah, dia melihat Sonji ada di sana. Rasa takut pun hilang, yang ada cuma rasa ingin tahu lebih dalam tentang Sonji. Dia pun turun ke bawah, tapi ternyata Sonji udah nggak ada di sana. Tak lama kemudian, dia mendengar sesuatu. 아빠다. Ternyata itu adalah ayah Sonji. Dia menodongkan roti sambil tanya, apakah Gilgu adalah pria yang sering mengikuti putrinya selama ini? Gilgu bilang kalau dia baru pertama kali melihat Sonji. Tapi ayahnya nggak percaya dan tanya lagi. 너 뭐야? 왜 이래? 누구야 너? 123동 1401호 주민인데요. 예? 치안한테 몹쓸짓 당하는 줄 알고. 너였냐 어젯밤 그 인간이? 잠시만요. Esok paginya, Gilgu ketemu Sonji di dalam lift. Dia langsung minta maaf, tapi Sonji malah nggak ngerti apa maksudnya. Tentu aja, ini bikin Gilgu bingung. Apa yang sebenarnya terjadi sama Sonji? Akhirnya, dia penasaran dan mengikuti Sonji. Dia mulai sadar, setiap jam 2 pagi, Sonji selalu berkeliaran di luar bersama ayahnya. Dan tepat jam 5 pagi, Sonji pingsan dalam keadaan berdiri, membuat ayahnya harus gendong Sonji balik ke rumah. Tapi sialnya, punggungnya patah.
무슨 일 하세요? Di rumah sakit, ayah bilang kenapa Gilgu mengikutinya. Gilgu jawab kalau dia penasaran kenapa Sonji selalu bertingkah aneh setiap jam 2 pagi. Ayahnya pun mulai cerita, Sonji emang beda tapi sulit dipercaya karena sejak kecil setiap jam 2 pagi dia kerasukan setan. Percaya atau enggak, ini adalah kutukan keluarga kuno. Setiap kerasukan, ayahnya harus menuruti apa maunya. Sonji juga enggak sadar kalau dia kerasukan, jadi jangan sampai dia tahu apa yang terjadi. Karena Gilgu adalah tetangga dan seorang pengangguran, ayah minta Gilgu buat jagain Sonji. Dia akan ngasih bayaran setiap bulannya. Selain pekerjaan itu, Gilgu juga harus bekerja di toko rotinya biar lebih tahu situasi dan kondisinya. Dan ayah berpesan kalau iblis itu sangat pintar mengacaukan hati, jadi Gilgu harus lebih waspada. Akhirnya, Gilgu resmi kerja di toko rotinya. Wanita yang sangat cantik dan mempesona ini sangat terlihat lembut dan menyenangkan. Tapi ketika malam harinya, 안녕하세요. 이길구입니다. 잘 부탁드립니다. 짜고서 나 속이는 거죠. 어디 숨겨놨어? 어딨어? begitu kagetnya Gilgu, iblis itu bisa pindah tempat tanpa suara. Setelah itu, dia minta Gilgu buat pegang tangannya. Tapi Gilgu menolak. Iblis itu tiba-tiba bertingkah manja dan bilang kalau dia menyukai Gilgu. 진짜 오빠 좋아해요. 이렇게 쉽게 날 좋아하는 사람이 어딨어? 거짓말. 알았어. Setelah itu, mereka pergi ke minimarket dan iblis itu mulai borong kue kesukaannya. 폰폰시폰 플레인 흰색, 민트 초코맛 초록색. 야 편돌이, 빨리. 이건 절대 갖다 놓지 마. 악마도 기겁할 맛이라고. Ternyata dia sering borong kue itu sampai ada gadis lain yang gak pernah kebagian. Melihat itu, si iblis pun mulai menggodanya. Gilgu tanya, kenapa iblis menguasai tubuh Sonji? Iblis itu jelasin kalau dia menyimpan sakit dari perlakuan leluhur Sonji di masa lalu. Menurutnya, kesalahan itu nggak bisa dimaafkan karena hal itu balasannya jatuh ke Sonji selamanya. Selain itu, Gilgu juga harus menuruti semua permintaannya. Esok paginya, saat kerja di toko roti, Sonji ngobrol sama Gilgu. Dia bilang kalau mereka mestinya bisa ngobrol lebih akrab, gak kaku kayak gini. Mendengar itu, Gilgu bingung, ini iblis atau Sonji, karena hatinya sangat berdebar-debar. Sampai sini, Gilgu mulai semangat, karena waktu Sonji sadar, dia bilang kalau mereka harus lebih akrab. Sekarang, Gilgu mulai curi-curi pandang. Mereka kerja bareng, semakin dekat, dan Gilgu mulai baper. Malam harinya, Gilgu siap-siap jagain Sonji, karena sekarang waktunya kesurupan. Mereka pun main kemanapun dia mau. Apapun yang iblis inginkan harus dituruti, walaupun itu menyakitkan. 더 세게. 이거밖에 못해? 더 세게. Sementara sang ayah memantaunya melalui GPS dan merasa bingung kenapa mereka muter-muter. Di sisi lain, Ara juga mengikuti mereka dan mengabadikan momen itu. Dan sampai akhirnya, iblis itu keluar dari tubuh Sonji dan dia gendong sampai balik ke rumahnya. Esok harinya, Gilgu tanya ke Ara, apakah Sonji akan seperti ini seumur hidup? Ara jawab dia juga nggak tahu, tapi manusia atau iblis selalu punya celah. Contohnya, waktu dia iseng ngajak iblis taruhan, iblisnya janji mau nurut apa aja kalau kalah. Iblisnya ketipu dan sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa dia kalah. Mendengar itu, Gilgu pun mulai ngajak taruhan sama si iblis. Iblis nanya apa yang mau dipertaruhkan. Gilgu bilang, iblis boleh pilih jenis hadiah capit di sana. Dia yakin bisa menang cuma dalam 3 kali percobaan. Kalau Gilgu berhasil, iblis harus keluar dari tubuh Sonji untuk selamanya. Mendengar itu, tentu iblis menolak dan Gilgu bilang, kalau kamu nggak mau taruhan, kasih tahu aja cara mengusirmu dari Sonji. Iblis akhirnya jawab kalau Gilgu kalah, waktunya di tubuh Sonji bakal jadi 2 kali lebih lama. 적어.
널 선지 몸에서 영원히 내보내는 방법 말해줘. 내 이름 부르면서 이 몸에서 나가라고 3번 말해. 이름이 뭔데? 내 이름? 응. Esok harinya, saat Gilgu dan Sonji belanja, dia nggak sengaja menabrak seorang pria. Tapi bukannya marah ke Gilgu, pria itu malah menatap tajam ke Sonji. 죄송합니다. 괜찮으세요? 죄송합니다. 제가 앞을 잘못 봐서. Waktu duduk santai, Sonji bilang kalau dia merasa sangat ngantuk. Gilgu pun nyaut dan bilang, mungkin karena tidurmu kurang nyenyak. Sonji jawab, mungkin karena dia selalu mimpi yang sama. Dalam mimpi itu dia jalan kemana aja, ditemani sesuatu yang membuatnya terasa hangat dan bikin dia tenang, seolah menjaga dia sepanjang mimpi. Gilgu senyum dan bilang, pasti itu orang yang hebat bisa menjagamu, bahkan saat tidur. Tapi Sonji langsung jelasin kalau sosok itu bukanlah manusia. 아니요, 사람이 아니라 개 같아요, 개. Malam harinya, mereka melihat perahu melaju dengan kencang. Yang ternyata, para polisi lagi mencegah seorang pria yang mau bunuh diri. Gilgu yang masih sedih karena dikira anjing. Dia pun kehilangan iblis itu. Ternyata, iblis itu lari menuju pria yang mau bunuh diri. Bukannya nolongin, malah nyuruh terjun. 어이! 그래 뛰어! 그냥 뛰라고! 용기를 내! 너 이 자식아, 내 딸 선지랑 한강에 왜 들어갔어? 잘했다. 잘했어. Malam harinya, Gilgu nungguin Sonji keluar kamar. Tapi pas dia keluar, 오빠 여기서 뭐해요? 왜 이렇게 놀래? 너 안 졸려? 사실 오늘 엄마 제사였거든요. melihat itu, Gilgu kebingungan kenapa Sonji nggak kesurupan. Saat mereka jalan bersama, Gilgu tanya kenapa Sonji nggak tidur. Sonji jawab kalau hari ini hari peringatan ibunya. Setelah itu, Gilgu ngajak Sonji pulang. Tapi Sonji bilang dia ingin jalan lebih jauh. Pada akhirnya, mereka nonton di bioskop. Acara film itu bikin Gilgu konslet karena tangannya dipegang Sonji. Dia melepas tangannya perlahan dan balik pegang tangan Sonji. 너도 진심이구나? 다리 치워. 뒤지기 싫으면. Gilgu nanya ke iblis, apakah dia akan terus bertahan di dalam tubuh Sonji selamanya. Sonji nggak bisa tidur nyenyak. Masa depan kuliah ke luar negeri juga ikut hilang. Gilgu minta iblis berhenti, meski dia tahu permintaan itu hampir mustahil. Iblis jawab, kau belum pernah tahu apa itu rasa kasihan. Hiburlah aku, buat aku senang setiap waktu yang kamu habiskan buat nyenengin aku. Aku potong dari durasiku di tubuh Sonji. Misal, kamu bikin aku senang 1 jam, aku kurangi 1 jam. Kalau totalnya cukup, mungkin aku bisa hilang. Saat itu, iblis melihat gambar pantai. Gilgu nawarin kalau iblis mau ke pantai, dia bisa anterin ke sana. Tapi jam segini pasti sangat gelap. Iblis pun bilang kalau mereka bisa pergi di siang hari. Gilgu bingung gimana caranya diajak siang hari, tapi adegan langsung berpindah ke pantai pada siang hari dalam keadaan Sonji sadar dan enggak kesurupan. 저 여기서 사진 한 장만 찍어주세요. 둘, 셋. 나 오빠한테 물어볼 거 있는데 우리 같이 영화 보러 간 적 있어요? Malam itu, Gilgu nagih janjinya si iblis karena di pantai dia udah membuatnya senang. Jadi berapa potongan waktunya? 1 jam atau 2 jam? Iblis jawab kalau potongan waktunya cuma 5 menit. Gilgu protes, kenapa cuma 5 menit? Padahal dia sudah nyetir 4 jam sampai kelelahan dan menikmati pantai selama berjam-jam. Mendengar itu, iblis marah dan langsung bertingkah aneh. 다들 날 못 쫓아내서 안다냐며! 날 쫓아내는데 진심을 다하라고는 하지 않았어. Akhirnya, Gilgu janji mau bikin dia senang dengan cara yang tulus. Di hari berikutnya, mereka pun jalan-jalan bersama.
Tapi di sini mulai ada perbedaan, di mana si iblis bersikap lebih tenang. Dan satu hal yang bikin iblis senang adalah permainan trampolin, di mana ketika Sonji kecil dia merasukinya, dan saat itu dia merasa menikmati kebahagiaan bersama ibu Sonji dan ayahnya. Karena semasa hidup si iblis belum pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Gilgu nunjukin hasil foto yang menurutnya keren, tapi si iblis bilang kalau itu bukan dirinya. Dia bilang kalau dia lebih cantik dari Sonji. Iblis pun mulai menggambar agar Gilgu bisa mengenali wajahnya. 이 아이보다 100배는 더 아름다워. 오도, 을도 어떡하고 이렇게. 봐봐. 그러네. Akhirnya, berkat usaha Gilgu, ayah Sonji pun senang karena durasi kesurupan putrinya berkurang selama 30 menit dan meminta Gilgu agar durasi kesurupannya berkurang lebih dari 3 jam. Dengan ini, iblis itu nggak akan pernah masuk ke tubuh Sonji lagi. Malam harinya, Ara punya ide mengajak Sonji pergi dugem. Menurutnya, kalau loncat di trampolin bikin si iblis itu senang, maka loncat-loncat dugem pasti akan lebih menyenangkan. Tapi tak disangka, di sana si iblis bertemu dengan pria yang pernah ditabrak Gilgu. Kita sebut aja Johnny. 그쪽은 뭐 하는 건데? 남자친구인데? 너 손을 왜 이렇게 떨어? 너무 따뜻해서. Esok harinya, Ara dan Kalpanak semakin dekat. Sonji yang melihat itu pun heran, sejak kapan mereka bisa sedekat itu. Gilgu mulai tanya apakah Sonji jomblo. 둘이 언제 저렇게 친해졌지? 알아, 제가 성격이 좀 묘해도 연애 안 해? 제가 생각이 좀 많은 것 같기도 하고. Tiba-tiba Johnny datang ke sana. Dan disinilah mulai terungkap kalau si Johnny udah tahu kalau tubuh Sonji dirasuki oleh iblis. Johnny selalu mengikuti mereka berdua kemanapun pergi. Dan dia janji akan menyingkirkan iblis itu. 제가 없애줄게요. Gilgu mulai cemas. Dia takut kalau si Johnny akan menyakitinya. Jadi ketika Sonji pamit pergi ke kampus, Gilgu minta Sonji menelponnya dan akan diantarkan pulang. Malam harinya, Gilgu cerita ke ayah kalau ada seorang pria ingin mengeluarkan iblis itu. Tapi sang ayah bilang kalau dia sudah mencoba segala cara, tapi tetap gagal. Menurutnya, lebih baik mengurangi waktunya perlahan sambil terus dikendalikan daripada berurusan dengan paranormal yang ujungnya hanya menipu. Di sisi lain, Sonji nungguin Gilgu di halte bus, tapi dia dihampiri oleh seorang wanita yang minta bantu buat benerin tali sepatu. Setelah itu, si wanita ngasih permen ke Sonji, dan karena Gilgu kelamaan, jadi dia pulang sendirian. Dalam perjalanan, Sonji makan permen itu. Gilgu yang asik ngobrol, ditawarin minum-minuman surga sama ayah. Tapi Gilgu nolak karena dia mau jemput Sonji. 한잔해. 손지랑 또 같이 걸어야 되는데. 괜찮아. 야, 길구야. 야. 사장님, 손지 어디 있는지 확인 좀 해. 야, 길구야. 왜 그래? Gilgu pun panik karena Sonji nggak angkat teleponnya. Dia minta ayah buat nunjukin di mana lokasi Sonji yang ternyata sangat jauh. Tanpa pikir panjang, Gilgu langsung mengejarnya. Sonji dibawa Johnny ke suatu tempat. Dia diikat dengan banyak tali. Johnny bersiap untuk mengusir iblis itu. Dia mengambil kacamata dan mulai melihat wajah Sonji. Dengan kacamata ajaib ini, Johnny bisa tahu dan mengenali siapa sosok iblis itu. 야, 뭐 주는 거라니까. 왜 사람을 납치해? 근데 너 완전히 홀렸구나. 악마 중에서도 상급 악마라고. 너 쟤한테 악마라고 속이고 다녔냐? Akhirnya, mereka berhasil pergi dari sana.
Saat perjalanan, iblis mulai cerita tentang masa lalunya. Hidupnya penuh kesusahan, kekeringan, dan wabah. Semua rumah dipenuhi tangisan. Ayah dan adiknya meninggal, dia selalu sendirian. Suatu hari, datang seorang dukun terkenal. Dia bilang harus ada persembahan nyawa. Kalau tidak, semua orang bakal mati. Tapi di desanya, nggak ada yang bisa dikorbankan. Orang-orang di desa menatapnya, menandakan dia yang akan dijadikan tumbal. Akhirnya, dia meninggal di usia 20 tahun. Keluarga baik hati menguburnya dalam sebuah guci. Di guci itu, rasa sakit dan sedihnya perlahan hilang. Dia berharap setelah 100 tahun bisa tenang dan melupakan semua. Tapi setelah 50 tahun, nenek buyut Sonji menemukan guci itu dan dipakai untuk fermentasi kimchi. Waktunya seakan berhenti. Tanpa guci, dia nggak punya tujuan. Akhirnya, dia masuk ke orang pertama yang dia lihat. Di tubuh itu, sudah ada janin yang sedang tumbuh. Entah bagaimana dia bisa masuk ke tubuh kecil itu. Dia masuk ke janin, nenek Sonji, ibu Sonji, dan terus turun-temurun sampai akhirnya merasuki Sonji. Tapi di tubuh Sonji, dia merasa sangat bahagia dan sulit untuk melupakan. Saat itu, dia merasuki Sonji yang bermain trampolin. Dia merasakan kasih sayang kedua orang tua Sonji. Dan saat itulah, ibu Sonji jatuh pingsan. Sebelum meninggal, ibu Sonji pun bilang, 우리 선지한테 잊지 말고 나랑 같이 가자 제발. Iblis sebenarnya ingin ikut, tapi itu bukan pilihan. Karena ketika bulan purnama ke-1000 datang, dia akan lenyap sepenuhnya. Gilgu tanya apakah ada jalan lain. Iblis jawab, ada satu cara. Disegel lagi dalam guci dengan kasih sayang yang tulus. Dan menjalani 50 tahun terakhir, tapi semua itu sudah nggak mungkin. Guci itu udah hilang. Tak ada yang tahu di mana letaknya. Setelah semuanya terungkap, seperti biasa, Gilgu nungguin Sonji keluar dari kamarnya. Tapi udah berhari-hari, dia nggak pernah keluar. Gilgu tetap nunggu, tapi Sonji masih aja belum keluar. Sampai akhirnya, dia nyerah dan menemui ayahnya. Gilgu tanya, apakah rumah nenek buyutnya masih ada? 외증 할머니 집 있긴 있지? 어디 있는데요? Gilgu pun menuju ke sana, mencari-cari di mana lokasi rumah itu. Tanpa rasa menyerah sedikit pun, Gilgu tinggal di sana dan membersihkan semuanya. Dia terus menggali tanah, berharap menemukan gucinya, tapi sampai sekarang dia belum menemukan apapun, padahal malam ini akan terjadi bulan purnama. Setelah mendapatkan guci itu, Gilgu langsung lari pulang agar tak ketinggalan momen bulan purnamanya. Tapi saat lari, sementara Sonji masih dalam keadaan kesurupan bersama ayahnya. Di sini, sang ayah nggak ngasih tahu kemana perginya Gilgu. Dan si iblis mulai terbayang masa lalunya ketika masih kecil hingga dia dewasa. 이제부터 말 놔. 나 진짜 말 놔? 우리가 이러고 다니는 게 벌써 세월 참 빠르네. 이게 다 누구 때문인데? Tak lama kemudian, Gilgu datang tepat waktu. Dia pun langsung membawa Sonji ke suatu tempat. Sonji pun marah apa maksud dari semua ini. Dan ketika Gilgu membuka tasnya, iblis pun sangat kaget. 이 자식이 안 본 사이에 돌았나? 내가 그동안 좀 바빴어. 오빠 안 보여서 궁금했지? 이 독에 다시 들어가서 50년 지내면 되는 거지. 진짜 안에 김치가 가득 있더라. 너 여기 들어가면 내가 아무도 건들지 못하게 안전하게 50년. 아니, 그 이상도 지낼 수 있게 책임질게. 왜 이렇게까지 해?
내가 그렇게 불쌍해? 네가 이렇게 그냥 사라지는 건 싫으니까. 다 잊고 좋은 데로 갔으면 좋겠으니까. 이제 그냥 편해졌으면 좋겠어. 그만 울어. 이제 이름 말해줘. 나는 문양이야. 문양. 준비됐어? 문양에게 명한다. 그 몸에서 나와 이 독으로 들어가라. 문양에게 명한다. 고마워. 문양에게 이 독으로 들어가라. Esok harinya, sang ayah sangat bahagia dan terima kasih sama Gilgu karena udah berusaha keras demi kesembuhan putrinya. Akhirnya, Sonji berpamitan pergi kuliah ke luar negeri. Dia menatap manis dan Gilgu melambaikan tangan dengan penuh senyuman. Seolah Sonji nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Dan kini, Ara buka toko kecil sendirian, sementara ayah menjual toko dan rumahnya. Dan Gilgu mencoba mencari kesibukan agar dia bisa melupakan semua apa yang pernah ia alami selama ini. Selain itu, Gilgu juga menepati janjinya menjaga guci itu dan menempelkan gambar wajah yang dibuat si iblis. Singkat cerita, Sonji pun pulang ke Korea. Dia kembali ke Korea bukan karena udah lulus kuliah, tapi karena dia sadar semua kenangannya bersama Gilgu ada di ponselnya. Dan ternyata, waktu berangkat ke luar negeri, Sonji balik lagi hanya untuk melihat Gilgu. Dan waktu nonton film di bioskop, Sonji sadar kalau dia memegang tangan Gilgu. Tapi ketika Gilgu balik pegang tangannya, dia mulai tak sadar karena udah nggak tahan memendam rasa rindu. Akhirnya, Sonji pun menghubungi Gilgu. 여보세요? 오빠, 선지야. 잘 지냈어요? 지금 어디예요?